Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat animasi transformasi geometri menggunakan GeoGebra. Transformasi yang akan saya bahas terdiri dari 3 jenis, yaitu translasi, rotasi, dan dilatasi. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Sebelum kita mulai, silahkan teman-teman perhatikan terlebih dahulu pengertian dari translasi, rotasi, dan dilatasi yang sudah saya tampilkan. Dengan memahami perbedaan ketiga transformasi tersebut, saya yakin teman-teman akan lebih mudah mengikuti langkah-langkah pembuatan animasinya di GeoGebra. Pada nomor 1, saya akan menjelaskan pembuatan media pembelajaran transformasi geometri, yaitu dilatasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, saya membuat 3 titik, yaitu A 1,1, B 3,4, dan C 4,1. Lalu ketiga titik tersebut saya hubungkan menggunakan fitur poligon sehingga membentuk segitiga ABC. Selanjutnya, saya membuat slider dengan nama K sebagai faktor skala dilatasi. Pada slider tersebut, saya mengatur nilai minimum yaitu min 3, nilai maksimum 3 dengan kenaikan 0,5. Lalu saya menentukan titik P yaitu 0,0 sebagai pusat dilatasi. Kemudian saya menggunakan perintah dilatasi pada setiap titik dengan memilih titik asal, memasukkan nilai faktor skala K, dan menentukan titik P sebagai pusat dilatasi. Setelah membuat slider K dan menentukan titik P sebagai pusat dilatasi, saya memasukkan perintah dilatasi secara manual untuk setiap titik. Pertama, saya memasukkan perintah A aksen sama dengan dilatasi dalam kurung A, K, P, sehingga diperoleh titik hasil dilatasi A aksen. Selanjutnya, saya memasukkan B aksen sama dengan dilatasi dalam kurung B, K, P untuk memperoleh titik B aksen, dan C aksen sama dengan dilatasi dalam kurung C, K, P untuk memperoleh titik C aksen. Saat nilai K digeser, posisi dan ukuran bayangan segitiga akan berubah. Jika K bernilai positif, bayangan berada pada sisi yang sama terhadap pusat dilatasi. Sebaliknya, jika K bernilai negatif, bayangan berada pada sisi yang berlawanan terhadap pusat dilatasi. Ketika K sama dengan 0, seluruh titik bayangan berimpit di titik pusat P, 0,0. Pada contoh ini, saya mengatur nilai K sama dengan min 2,5. Hasilnya akan diperoleh bayangan titik A aksen sama dengan dalam kurung min 2,5, min 2,5. dan B aksen sama dengan min 7,5 dengan min 10. Lalu C aksen sama dengan min 10, min 2,5. Nah, ini untuk yang nomor 2 ya teman-teman, diminta untuk membuat animasi transformasi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Langsung saja kita masuk ke GeoGebra-nya ya. Pilih menu peralatan, kemudian luncuran. Ini letakkan sesuai keinginan kalian. Ganti namanya sesuai keinginan kalian juga, tapi di sini saya pilih T karena translasi. Untuk nilai minimum dan maksimumnya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Lanjut, masukkan titik-titik yang kalian punya. Di sini saya ada 3 titik, yaitu titik A,
B, dan C. Setelah semua titik diinputkan, kita pilih menu peralatan, pilih yang poligon, kita hubungkan titik A ke B, B ke C, dan C ke A. Jadilah bangun segitiga ya teman-teman. Selanjutnya kita inputkan vektor di titik T, 0. Nah, T itu sesuaikan dengan nama yang kita ubah tadi. Yang terakhir kita inputkan translasi ya teman-teman, atau translate T1. T-nya itu menyesuaikan dengan nama yang telah kita ubah tadi di luncuran. Lanjut kita langsung play di T yang telah kita buat tadi. Ini sudah bisa kita lihat. Bisa geser ke kanan dan ke kiri sesuai dengan batasan yang telah kita atur. Sudah jelas ya? Oke, sekarang kita langsung lanjut saja yang kedua, yaitu rotasi. Oke, kalau rotasi ini kita masukkan dulu titik-titiknya ya teman-teman. Ya, titiknya samakan aja dengan titik yang tadi biar sama juga bentuknya. Ini sudah. Kemudian masuk ke peralatan, cari poligon, kita hubungkan lagi titik A ke B, B ke C, C ke A, seperti yang tadi ya teman-teman. Lalu kita inputkan titik O di 0,0. Kemudian pilih peralatan, kita buat luncuran lagi. Di sini nanti di sini namanya saya ganti dengan R aja karena ini rotasi ya. Nilai minimumnya kita buat 0 dan maksimumnya 360. Oke, sekarang kita inputkan A1 sama dengan rotasi dalam kurung A, R. R itu nama yang kita ubah tadi ya, diderajatkan, kemudian koma O. O itu titik yang sudah kita ubah tadi. Inputkan B1 dan C1 sesuai dengan rotasi A1 ya teman-teman. Dengan perintah ini titik A, B, dan C itu akan diputar terhadap titik O sesuai dengan nilai pada luncuran atau slider R ya. Oke, sudah semua. Kemudian kita ketik poligon dalam kurung A1, B1, C1. Oke, selesai, kita tinggal play. Kita lihat apakah dia berputar 360 derajat. Sip. Sudah berputar 360 derajat ya, sudah sesuai dengan yang kita atur di slider R tadi. Langsung saja kita lanjut yang terakhir.
dilatasi. Ya, sekarang kita langsung saja inputkan ya, titik A, B, dan C kita samakan juga lagi. Sip, sudah. Sekarang kita buka peralatan, pilih poligon. Kita hubungkan titik-titiknya biar menjadi bangun segitiga lagi ya. Lalu kita buat titik O di 0,0. Lanjut kita pilih peralatan, kita buat peluncuran. Ini namanya tak ganti D ya, karena ini dilatasi. Nilai minimumnya kita buat berapa ya? Sorry, agak lupa. Nilai minimumnya itu 0,5 dan nilai maksimumnya 3. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan dilatasi pada setiap titik ya, A1 dengan perintah seperti di video ini ya. Lakukan juga pada setiap titiknya, berarti A1, B1, dan C1 ya teman-teman. Oke, sip, sudah. Terakhir saya menghubungkan titik A1, B1, dan C1 menggunakan perintah poligon sehingga terbentuk segitiga hasil dilatasi ya. Langsung saja kita play ya teman-teman. Nah, ini dia hasil dilatasinya sudah berjalan. Sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing ya teman-teman. Oke, cukup sekian saja dari kelompok kami. Semoga teman-teman paham dengan apa yang sudah saya jelaskan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. I just had to let you know you're